Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Irwan Albana. Terima kasih banyak saya ucapkan pada teman-teman semua, Bapak Ibu yang sudah mampir di channel ini. Mudah-mudahan ada kemanfaatan yang bisa diambil, dan saya doakan semoga Bapak Ibu, teman-teman semua dalam keadaan sehat afiat. Allah kabul hajat-hajatnya, Allah lunasi segala hutang-hutangnya. Baik, pada video kali ini saya ingin sedikit berkisah tentang seseorang yang dahsyat luar biasa. Keikhlasannya berbakti kepada orang tua membuahkan satu hasil dahsyat luar biasa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Di daerah Gandaria City, Jakarta sana, ada tukang sate keliling tuh, pakai gerobak dipikul-pikul gitu ya. Itu ya murah harganya. Jadi ketika satu orang datang kepada ini tukang sate, "Abang, kenapa jualan sate?" Sebenarnya beliau dulu adalah seorang yang cukup berada, tapi karena efek ya daripada pandemi sehingga rumahnya dijual, usahanya bangkrut dan lain sebagainya. Dan kemudian ditulis di di belakang pikulannya itu ada tulisan. Ternyata yang luar biasanya, ini abang tukang sate intinya menggratiskan bagi anak-anak yatim dan anak-anak yang nggak mampu, yang nggak punya uang untuk jajan. Ketika ditanyakan, "Abang, kenapa nulis ini? Ini benar gratis? Apakah gratisnya hari Jumat saja atau bebas?" Ternyata ini yang menggetarkan jiwa kita, betapa dahsyatnya beliau punya inisiatif. Jadi beliau mengisahkan, dahulu di masa remajanya dan masa anak muda begitu, katanya dia termasuk anak yang nakal, yang nggak berbakti sama orang tua. Sekarang setelah jatuh bangkrut dari usahanya, rumahnya dijual, sekarang ngontrak, beliau tiba-tiba teringat, kangen ya dengan beliau punya orang tua yang sudah Allah Subhanahu wa taala panggil. Maka kemudian beliau jatuh bangkrut, beliau usaha dah tuh sate. Rumahnya ngontrak sana sini, dia ingin berbakti pada orang tuanya. Ketika satu perjalanan beliau mendengar satu pengajian, ada cara untuk berbakti, karena memang ini abang tukang sate ngomong sendiri, beliau nggak bisa ngaji. Gimana caranya bisa berbakti? Maka dia khususkan setiap ada anak yatim atau anak orang miskin lah kira-kira, yang pengen sate nggak mampu beli, maka beliau gratiskan. Dengan niatan mudah-mudahan ya, dengan sedekah yang dia mampu dari sate ini, Allah Subhanahu wa taala sampaikan pahalanya untuk beliau punya orang tua di alam kuburnya. Allah karim. Kemudian satu kisah, ketika beliau nggak punya uang, anaknya sakit, untuk berobat beliau nggak punya, jangankan untuk berobat, untuk makan saja nggak ada. Untuk jualan sate beliau modalnya ya nggak ada, beliau bilang. Tiba-tiba beliau main ya dengan tanpa arah ke salah satu orang. Maka kemudian beliau bercerita panjang lebar bahwa beliau masih punya sate beberapa tusuk, mohon bapak beliau uangnya untuk digunakan berobat anak yang sedang sakit. Tiba-tiba kemudian ini orang minta nomor rekening. Ya, orang yang disampaikan oleh abang tukang sate ini minta rekening. Alhamdulillah abang tukang sate punya rekening. Ya, dikirimlah. Tiba-tiba besoknya, Allah karim, masuk 3 juta. Itu bukan hanya untuk uang berobat, tapi juga beliau bisa jualan, beliau bisa jualan sate lagi, di rumahnya beliau juga ada warung kecil-kecilan. Allah karim ya.
kelihatannya ini memang seperti bagi kita kecil, tapi bagi orang yang sedang keadaan kondisi kepepet seperti beliau, ini adalah keajaiban luar biasa. Allah Karim. Ya, salah satu fadilah beliau mengkhususkan setiap harinya bersedekah pada anak yatim, ya, diniatkan pahalanya sedekah itu untuk kedua orang tuanya di alam kubur. Allah Karim. Mudah-mudahan ya menambah semangat kita untuk juga mengikuti jejak beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan sesuatu yang indah bagi beliau. Apalagi abang tukang sate ini ketika ditanya ingin punya apa, kalau saya sukses, saya pengen punya rumah makan bisa menggratiskan 100% orang yang mampir, siapapun itu orangnya. Allah Karim. Ya, kita akan mudah-mudahan beliau Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajatnya, Allah berkahkan kehidupannya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, terakhir seperti biasa, yang punya testimoni silahkan ya kirimkan testimoni Anda, ya, pengalaman ya dari sedekah, dari sholawat, istighfar, apapun amalan ibadah yang pernah kita lakukan, yakini itu adalah keajaiban yang terjadi, itu adalah buah dari amalan yang kita lakukan, insya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya Irwan Albana, terima kasih banyak atas kekurangannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.